Sore. Eh, Suaranya Pak Bebas bisa jelas dengar adik ya? Jelas, Prof. Sudah nggak, Oke, Prof? terima kasih. Oke, eh, baik adik ya, mari kita mulai ya kuliah pada hari ini adik ya. Nanti Pak Bebas dengan booking ya ada 4 kali pertemuan kalau salah sesuai dengan jadwal ya, 4 kali ketemu. Infertilitas 2 kali tatap muka, infertilitas pada hewan jantan ya. Kemudian infertilitas hewan betina 2 kali, kemudian diskusi ya, diskusi. Ya, nah nanti dalam proses pembelajaran itu adik ya, dalam proses pembelajaran itu kan materinya kan sudah diketahui kan, infertilitas hewan jantan, infertilitas hewan betina ya. Barangkali dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang adik ya, dia bisa mulai searching ya, searching yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Ya, nah, sehingga dalam proses pembelajaran ini sambil jalan ya, kita sambil melakukan diskusi dan pada akhirnya diharapkan nanti pemahaman ya, pemahaman adik tentang infertilitas ini dapat gitu ya, bisa dipahami. Baik adik ya, Pak Bas izin untuk share kontennya dulu ya. Konten bisa tayang adik? Terlihat, Prof. Bisa dilihat? Oke, bisa ya. Eh, ini judulnya kemajiran ya, kemajiran. Kemajiran itu sama dengan infertilitas adik ya, infertilitas ya. Nah, kalau majir ya kemajiran pada hewan jantan ya, kemajiran atau fertilitas pada hewan jantan. Di dalam kosakata ini ya, kamu akan mengenal dengan istilahnya fertil ya, fertilitas begitu kan, fertilitas. Kemudian ada yang disebut dengan infertilitas. Nah, pelajaran yang sekarang kita belajar mengenai infertilitas ya, ada fertilitas, ada infertilitas, ada sterilitas, ada subfertilitas ya. Nah, ada 4 bagian itu. Nih, coba nih kan sudah kemarin ini Prof Cok ya, Prof Cok di bahasan awal pasti sudah dipapar sama beliau ya mengenai istilah-istilah itu. Harus ada betul-betul paham ya, pahami ya. Nanti kapan kita menjustifikasi seekor ternak itu apakah ini subfertil, apakah infertil, apa steril gitu. Ya, itu beda, beda. Jangan biar nggak kacau nanti gitu ya. Ya, kalau fertil ya kemampuan untuk menghasilkan anak nggak pernah ada masalah. Ya, fertil namanya. Ya, fertil. Infertil sudah ada permasalahan. Ya, ada permasalahan. Ya, ada penurunan. Ya, penurunan. Ya, dalam kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Ya, ada permasalahan. Nah, kita biasanya menjustifikasinya infertilitas ya, sudah ada klinis itu deh, klinisnya ya, misalnya kayak manusia gitulah ya, manusia setelah kawin setelah kawin selama 3 tahun dari awal perkawinan itu ya, kawin kamu kan 3 tahun di awal perkawinan belum menghasilkan anak. Nah, itu sudah sudah question besar itu gitu loh ya, question besar ya, sudah mulai ada tanda-tanda infertilitas ya. Nah, makanya harus masuk dok dah ya. Nggak ada ya di manusia kalau sudah konsul ke dokter OB disuruh dan mulai periksa-periksa itu apa gitu kan, infertilitas ya, artinya kemampuan menurunnya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Kalau sudah steril
ya steril. Wah, ini udah steril ini kan. Jadi kan seling, bunda kan, iya saya sudah nggak bisa punya anak, sudah disteril gitu. Itu permanen adik. Ya, sudah tidak mampu lagi menghasilkan karena disteril dia, sudah steril ya, permanen dia. Ya, itu akibat penyakit, akibat perlakuan. Ya, misalnya ibu-ibu biar nggak disteril dia, ya ovariumnya dihilangin atau diligasi, gitu kan. Nah, itu sudah steril. Kalau supertil itu ialah masih fertil dia, tetapi ada tendensi menurun fertilitasnya, gitu, ya. Yang urutannya pertama fertilitas, subfertil, infertil, steril. Nah, kalau udah steril itu permanen. Ya, nah, dipegang dulu untuk masuk ke pelajaran uh, infertilitasnya atau kita sebut dengan majir ya, kemajiran. Dulu kemajiran ya, ilmu kemajiran. Nah, nanti dalam proses pembelajaran ini, ya, di dalam tahapan ini, ya nanti kita akan membagi, ada prolog dulu kan, pendahuluan, nah, bagaimana mengetahui pejantan itu kita katakan subur seperti apa. Ya, nah, lalu kita mendiagnosis sekarang bagaimana cara mendiagnosis kesuburan dari pejantan untuk mengetahui jantan ini subur, ya, subsubur atau steril pejantan itu. Kemudian yang terakhir itulah ya, ini yang kita akan bahas ke dalam dua kali pertemuan nanti, dua kali pertemuan. Ya. Nah, ini kan. Nah, eh, biasanya di manusia deh ya, di manusia kalau sudah ada masalah di dalam menghasilkan suatu keturunan, hewan pun juga demikian kan. Tetapi di manusia ini lebih lebih sedikit ekstrim gitu kan. Ekstrim kan. Kalau sudah nggak menghasilkan kerawan, nah cenderung di masyarakat dilakukan justifikasi gitu loh, justifikasi. Wah, ini betina kan, makanya ada wanitanya nggak masalah nih, makanya diceraikan gitu kan. Banyak ada kasus-kasus gitu, nggak punya anak gitu kan, akhirnya diceraikan wanitanya. Itu kan belum tentu ya, belum tentu. Nah, kalau kita melakukan apa namanya evaluasi terhadap fertilitas ini harus kedua-duanya, ya, jantan dan betina itu harus melakukan pemeriksaan, sebab makanya nanti ada yang ini yang bermasalahnya di mana gitu. Nah, sebab untuk membuat satu keturunan itu andilnya adalah jantan dan betinanya, tidak boleh sepihak. Di manusia cenderung ada intimidasi di wanitanya, ya biasanya kalau sudah problem udah punya anak, wah cerai gitu. Nah, padahal belum tentu wanitanya ada masalah, bisa saja di jantannya gitu, ya. Nah, kalau sudah ini terjadi pada ternak, ya, kalau sudah ada kemajiran pada ternaknya sudah mengalami infertilitas, ini kan kaitannya satu dah itu tidak bisa memproduksi, ya. Tidak bisa memproduksi anak, ya, populasi kaitannya dengan populasi, ya. Kalau di ternak itu kita mainnya populasi kan, semakin banyak populasinya, semakin meningkat populasinya makin baik, ya. Itu di ternak kan, karena dalam upaya untuk memenuhi, ya, kebutuhan tingkat gizi masyarakat secara luas. Nah, kemudian kalau sudah ada terjadi proses kemajiran, ya, ada infertilitas umpama, nah, maka akan terjadi penurunan efisiensi reproduksi, ya, yang semestinya, ya, setiap kali kawin gitu kan, jadi setiap kali kawin jadi, nah, karena ada masalah baik pada jantan maupun pada wanita, nah, tidak jadi dia kan, tidak efisien jadinya kan, yang semestinya melahirkan gagal bunting dia gitu kan, ya. Misalnya kalau kapan kita menyebut suatu ternak itu efisien gitu modelnya kan, efisiensi misalnya apa pada babi gitu umpamanya, babi kan. Nah, kapan reproduksi babi itu dikatakan efisien, ya, pada yang betina misalnya kan. Nah, andai dalam setahun bisa beranak 2,5 kali, ya, 2 kali melahirkan sampai, nah kemudian setengah itu masih bunting dia. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, ternak babi ini kita katakan efisien dia, produktif dia, ya, bunting, kemudian lahir 21 hari setelah estrus lagi, kawin lagi, bunting lagi. Nah, itu kalau begitu terus,
ya tanpa ada tenggang waktu yang banyak, nah, maka efisiensi reproduksi babi itu yang efisien itu kita katakan dalam setahun itu dua setengah kali beranak, 2 kali beranak setengah bunting dia masih bunting ya. Itu yang disebut dengan yang berkaitan dengan proses kemajiran ini adik ya. Kalau ada masalah ya maupun jantan dan betina ini sangat berkaitan dengan efisiensi reproduksi, berkaitan dengan produksi ya secara keseluruhan. Kalau majir ya semuanya menjadi menurun ya. Nah, sekarang ini adik ya, sekarang ini kan dalam kaitannya dengan teknologi reproduksi ya, teknologi reproduksi ya, sudah teknik kawin mengawin itu kan hampir semua ternak sudah dijamah dengan menggunakan teknologi kawin suntik adik. Ya, teknologi kawin suntik ya, babi, sapi, kambing, domba, anjing, kuda unggas ya. Ya, yang suka dimain di apa namanya satwa liar, yang bermain di burung, ya, nah itu sudah semuanya terjamah oleh teknologi kawin suntik. Nah, berkaitan dengan teknologi kawin suntik inilah nanti ya kita banyak melakukan spam evaluasi. Nah, kita ngomongin ini sekarang kan kaitannya dengan infertilitas pada hewan yang jantan, ya. Nah, kemudian itu juga kan sekarang perkawinan alam kan kalau perkawinan alam ya kawin 1 2 kali nggak ada kebuntingan, kita kaji kan. Timing kawinnya sudah tepat, ya. Hewan estrusnya sudah tepat, kok nggak jadi, gitulah. Kalau sudah 2 3 kali terjadi begitu, nah maka kita akan melakukan evaluasi ya, terhadap jantannya ini. Jantannya ini diperiksa, ya, baik secara fisik maupun ya secara sperm quality, gitu, ya. Nah, itulah adik ya, maka kenapa kita harus apa namanya penting belajar ini ya, penting belajar mengenai kesuburan ini adik ya. Ini nanti kita melakukan utik-utik nanti ini ya, di utik-utik ini saluran reproduksi jantan itu kan. Kita sekarang ini khusus ngomongin masalah pejantan ya. Nah, ini semuanya ini semua yang berkait dengan ternak, hewan kesayangan ya, anjing ya, kemudian unggas ini kan yang ada yang unggas untuk produksi, misalnya yang telur ayam pedaging, ya ada unggas untuk kesayangan, ya termasuk burung apa gitu kan itu semuanya. Nah sekarang masuk yang bagian kedua. Nah, kesuburan pejantan. Bagaimana kita mengetahui kesuburan pejantan nanti? Ya, nah kalau sudah ada masalah, nah, baru kita mulai sekarang nih, ya. Nah, seperti kata Bapak tadi itu kan, kalau sudah eh, di manusia ya yang paling sudah protapnya ya ada protap ya setelah ada aturan permainan setelah kumpul dikasih kesempatan 3 tahun pasangan-pasangan muda ini ya belum menghasilkan keturunan, nah mulai dah sudah dokter Ujinnya ya cek. Nah, pertama yang dicek itu adalah produksi semennya ya. Ya dikasih semen, produksi semen ya, nanti di hewan di ternak ya berkaitan dengan apa namanya kesuburan ini ialah bagaimana produksi semennya yang menyangkut sperm quality-nya ya. Nah, itu diambil dia semennya ya. Teknik pengambilan semen, nah, kemarin kan kita kita pelajari di teknologi inseminasi buatan ya. Siapa Pak Wayan kasih Pak Ausen ya. Teknik ambil semennya kan, teknik ambil semennya pada ternak itu ada 3 cara deh kan, dengan vagina ya, vagina buatan ya, dengan ejakulatory, dengan teknik massage ya, itu teknik untuk mengambil semennya. Nah sehingga ya nanti semua ternak, enggak semua ternak bisa diaplikasikan itu ya, misalnya pada babi mengambil semennya dengan teknik massage yang paling praktis, sapi dengan vagina buatan yang paling praktis gitu loh. Nah, tetapi ada beberapa ternak ya yang juga menggunakan teknik pengambilan semen dengan teknik elektroejakulator, menggunakan listrik ya dalam proses pengeluaran semen. Nah, setelah semennya didapat, baru dilakukan pemeriksaan, adik ya. Pemeriksaannya itu ya ada pemeriksaan kualitas semen, ya ada pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, pemeriksaan biologis.
Ya, kalau di manusia begitu juga ya, manusia begitu ya, setelah di spermnya dikolek ya, ada ambil spermnya ya, kumpul dulu diambil spermnya, misalnya dibawa ke prodial. Nah, ini dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan makrosnya, pemeriksaan mikros, pemeriksaan biologis. Pemeriksaan makros, nah volumenya, dia pH-nya, bau, kekentalannya, itu dicek ya. Nah, kemudian pemeriksaan mikroskopisnya, gerakan massanya, mana gerakan massa sperma ya, gerakan massa sperma. Gimana gerakan massanya ya? Nah, gerakan massa sperma itu seperti yang baik itu kayak gerakan ombak tuh, bergelombang gitu tadi ya. Kalau sperma itu bergerak di dalam saluran reproduksi ataupun di in vitro, di cawan Petri itu bergeraknya begini dia berkloter dia, dan kemudian secara insting dia berkloter gitu, bergerak satu tebaran kayak ombak jalan satu kloter, kemudian nyusul lagi gitu kan ya. Nah, kalau ini ngambil proses bagaimana perjalanan sperma. Nah, ketika ada dalam proses perkawinan ya, baik kawin alam maupun menggunakan teknologi kawin suntik adik ya, ketika semen dideposisikan ya, kawin alam ya, dideposisikan ya. Nah, begitu ejakulasi, nah, ejakulasi kan dalam bentuk volume, dia dalam bentuk tumpahan volume dia. Nah, ya, begitu juga dengan IB. IB itu kan dalam bentuk tetes dia, berupahan tumpahan volume. Nah, di volume itu ya, nah, itulah nanti semen itu berjalan dalam bentuk kloter-kloter, gelombang-gelombang. Oh, satu gelombang jalan. Nah, kemudian lapisan berikutnya jalan begitu dia ya, sampai yang diejakulasikan tuh habis tuh berjalan. Nah, itulah nanti kloter-kloter, itulah nanti diharapkan kloter yang mana bisa tepat nanti bertemu dengan zat telur gitu ya. Nah, di pemeriksaan mikros ini ada gerakan massa. Itu gerakan massa. Gimana gerakan massanya? Ya, padat nggak? Nah, ini biasanya untuk mengetahui konsentrasi spermnya. Di gerakan massa, kalau gelombang massanya tebal, besar, nah kita tahu udah pasti konsentrasinya tinggi. Nah, tetapi kita belum bisa menaksir konsentrasi tinggi itu berapa gitu, berapa juta per ml, ya, berapa isinya belum tahu. Tetapi dari gambaran gerakan massa kita udah mengetahui kalau gelombangnya tebal, pekat, wah ini konsentrasinya pasti tinggi gitu. Nah, kemudian gerakan individu deh dilihat, ya. Untuk memeriksa gerakan individu, sperma yang tadi dalam satu tetes semen segar itu biasanya kita injirin aja. Injirin 1 sampai 3 kali agar mau menyebar dia. Nah, setelah menyebar dia baru kita periksa ya gerakan individu sperma. Nah, gerakan individu sperma ini macam-macam gerakannya deh. Gerakan yang kita harapkan itu ialah gerakannya maju ya, cepat bergeraknya. Ya. Gerakan sperma kan kayak kalau adik lihat gerakan ular gitu kan, walaupun gelak-gelok itu badannya, tapi kalau nanti kita tarik ya itu berupa garis lurus nanti dia jalannya ya. Walaupun kayak cebong itu gerakannya, tapi nanti ya, nah itulah gerakan yang lurus dan cepat, itu kita sebut dengan gerakan yang bersifat progresif. Nah, gerakan itu yang diukur nanti berapa motil progresif dari sperma ini gitu. Gerakan-gerakan yang lain macam-macam ya, ada gerakan yang bergetar, ada gerakan sperma yang melingkar, ada gerakan sperma yang mundur, malah ada gerakan sperma yang mundur deh. Nggak maju saja kayak mobil, terus gerakan sperma bisa ngatrek juga dia kan ya. Nah, kemudian gerakannya yang miring gitu kan, nggak maju dia ya, kemudian membentuk sudut dia, gerakannya mereng gitu kan. Nah, ini biasanya disebabkan karena kepala yang tidak simetris ya gitu kan. Nah, kemudian macam-macam lah gerakan sperma ya. Nah, kemudian konsentrasi. Nah, setelah gerakan massanya ini kita bisa menaksir tebal spermanya, konsentrasi dan dihitung nih ya. Nah, ada alat untuk menghitung konsentrasi sperm, konsentrasi gitu ya. Dengan sperm analisis sekarang ya, ada KASA namanya, computer sperm analysis. Nah, itu gampang sekali ya, melakukan pemeriksaan sperma dengan mikroskopis ini. Kita mau cari gerakan massa apa nama, dengan ngeklik tombol tertentu divisionnya kelihatan. Gerakan individu langsung kita cek, minta gerakan individu langsung keluar di visionnya, kemudian dia bisa menghitung ya, menghitung mana yang sperma yang bergerak progresif, mana yang tidak progresif dia tandai dia biasanya gitu ya. Ini kalau karena secara apa namanya komputerized
tahu ya. Sperm konsentrasi bisa dia ngitung juga. Ya. Nah, kemudian kita minta mati dan hidup. Berapa sih sperma yang kita evaluasi ini mati, yang mati berapa, yang hidup mati. Kita tinggal minta aja kepada komputernya. Ya, minta mati hidup berapa persen tahu. Nah, kemudian sperma yang abnormal. Abnormal itu macam-macam ya abnormal sperma kan. Kita biasanya membaginya, ada sperma yang abnormal pada bagian kepalanya, kan, ada bagian lehernya yang abnormal atau pada bagian badan dan ekor, ya. Misalnya abnormalnya apa di kepala tuh, ya, kepalanya terlalu kecil, ada yang disebut dengan mikrocefalik. Kepalanya yang besar, ada makrocefalik. Ada berbentuk buah pir kepalanya deh, itu ya. Nah, ada yang pendek kadang-kadang kepalanya. Ya, nah kemudian di necknya, di lehernya juga gitu kan, bengkong lehernya kadang-kadang kan, ada pembengkakan sentriolnya, ya, ada yang ekornya berbentuk spiral. Nah, itu kelainan-kelainan itu cenderung cenderung tidak membuat sperma itu bisa bergerak maju, ya. Nah, di kepalanya nanti apa, dilihat ada akrosum di sana di tudung kepala spermatozoa. Kadang-kadang sperma itu bergerak progresif tetapi akrosumnya itu tudung kepalanya lepas dia. Nah, itu kita golongkan abnormal deh. Ketika sperma tidak mempunyai mempunyai kerudung krusum, ya, nah nanti sperma tidak bisa membuahi dia, ya, sebab setelah sperma itu lepas akrosumnya, ya, setelah lepas akrosumnya pada kepalanya itu, pada kepala, ya, lepas ke kayak helm itu, sperma tuh kayak helm, dia punya helm yang disebut akrosum. Ketika helmnya lepas, nah maka botak sperma itu mengandung enzim di sana dia. Ada 3 enzim yang terkandung di kepala sperma setelah mengalami akrosumnya lepas, ya. Ada enzim hyaluronidase namanya, ada ZVA, zona peroksida enzim, ya. Nah, kemudian ada enzim yang namanya disebut dengan akrosin. Di akrosum itu ada akrosin, ZVA, kemudian enzim hyaluronidase. Nah, ketika kepalanya ini bocor, di akrosumnya bocor, nah enzimnya itu meleleh. Apalagi lepas dia. Nah, itu walaupun dia bergerak progresif, motil progresif ketemu dengan zat loop, tidak bisa masuk dalam zat loop, karena tidak bisa menembus dia, karena enzim-enzimnya terburai dia selama perjalanan gitu. Ya, nah kemudian ada pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan biologis, deh. Uji katalase, uji rekrutasi, dan uji resistensi. Nah ini ya, katalase rekrutasi ini ialah untuk mengetahui cemaran, deh. Apakah semen yang dihasilkan oleh pejantan ini tercemar atau terinfeksi oleh bakteri terutama, ya, bakteri kuman-kuman itu. Nah itu diuji deh, ya, menggunakan uji katalase, uji rekrutase, dan kemudian ada yang disebut dengan uji resistensi. Nah, uji resistensi ini begini ceritanya, ya. Masing-masing individu itu mempunyai membran sel dari sperma itu mempunyai kemampuan untuk bertahan, ya, kemampuan bertahan dari membran sel sperma per individu itu beda-beda. Ya, kayak sapi kita lah, kita yang di sapi-sapi kita yang digunakan di BIB di Batu Iti deh, ya. Nah, itu dulu ada sapi, kalau kita evaluasi semennya secara mikroskopis dan makroskopis, ya, nah itu excellent dia, luar biasa dia sperm quality-nya. Ketika di frozen, semennya, loh mati dia, nggak kuat dengan tekanan proses pembekuan dia. Nah, itu disebabkan karena itulah konstruksi membran selnya rapuh dia, sedikitnya mengalami tantangan pecah dia gitu. Nah, di uji resistensi itu ialah menguji tantang dengan menggunakan NaCl 1%, ya. NaCl 1%, itu NaCl 1% itu, kalau kamu kan tahu tuh infus itu kan NaCl 0,9% yang disebut dengan cairan fisiologis. Ya, kalau sel kontak dengan cairan fisiologis itu selnya tetap hidup gitu. Nah, tetapi uji resistensi ini kita menggunakan tantangan NaCl 1%, bersifat hipertonis ini gininya cairannya ini. Nah, kemudian semen yang akan kita tantang dengan NaCl. NaCl ini kita masukkan ke tabung biuret namanya, deh. Ya. Kamu tahu kan kalau praktikum ada biuret kan, masukkan di sana. Nah, nanti semen yang akan ditaruh di bawah. Nah, kemudian biuret ini lah NaCl yang 1% ini kita teteskan, tetes demi tetes, ya, ke semen yang kita uji, adik. Itu. Nah, 1 2 tetes, evaluasi lagi, lagi tetesin, evaluasi. Nah, semakin kuat
membran selnya, maka konsentrasi dari NaCl yang dibutuhkan semakin banyak. Semakin banyak untuk NaCl yang dibutuhkan untuk membunuh, untuk agar mati spermanya, itu berarti kekuatan membrannya semakin kuat ya. Ya, ada sperma yang lemah ya, diteteskan satu dua tetes kadang-kadang mati ya, bocor membrannya dia gitu. Sperma yang kuat membrannya itu bisa beberapa tetes belum belum mati, masih masih live dia gitu. Ya, itu disebut dengan uji reaksi. Nah, inilah biasanya ini dikerjakan nih ya bagi pejantan atau bulbul yang mengalami apa namanya proses perkawinan atau servis perkonsepsi ya, digunakan untuk mengawini betina beberapa kali tidak menghasilkan kebuntingan atau SPC-nya atau servis perkonsepsinya rendah, dia masuk dok dan dia masuk uji lab dia. Nah, inilah dilakukan pemeriksaan. Oke ya. Oke, nah setelah itu kalau sperm kualitinya ada masalah ya diobati sudah kan, apa masalahnya, nah berlanjut di. Nah kemudian yang berikutnya yang mengakibatkan seekor pejantan itu infertil adalah libido deh ya. libido libido itu ialah kemampuan ya, libido pejantan, libido itu ya, kemampuan ya, niat untuk kawin ya. Bukan kemampuan ya, hasrat untuk kawin itu disebut dengan libido ya. Nah, libido ini biasanya ya, libido ini sangat dipengaruhi oleh produksi hormon testosteron tadi ya, hormon kejantanan ya. Adik barangkali tahu kan di pejantan itu menghasilkan hormon ya disebut dengan hormon testosteron, dihasilkan di interstitial lidik dia kan ya, terus ya sel-sel teruli ya. Nanti belajar spermatogenesis berkaitan dengan proses spermatogenesis ya. Itu ya. Nah, biasanya yang paling apa namanya akurat untuk mengetahui libido pejantan itu ialah cek darah untuk mengetahui kadar kadar hormon testosteronnya deh. Nah, ya. Nah, di manusia dilakukan ini ya. Setelah sperm kualitinya lolos ya, wah sperm kualitinya lolos nih, spermnya baik nih, sperm kualitinya ya, grade-nya grade baik ya. Nah, tetapi nah libidonya nggak ada, hasrat kawinnya nggak ada. Bisa saja libidonya rendah gitu kan, anda mau kawin ya, dikasih betina, lala lili dia, nggak mau agresif dia gitu ya. Nah, lakukan tes, tahu dah ya ini hormon pejantannya testosteronnya berapa. Nah di hewan di hewan nggak bisa kita lakukan untuk checking testosteron karena untuk uji-uji hormon itu biasanya mahal ya, nggak bisa bayar nanti petaninya kalau kita apa sarankan ini jantannya ini celap gitu, nggak bisa dia ya, nanti suruh bayar kan, bayar nanti hewannya dijual kadang-kadang ya setengahnya habis untuk cek. Nah, kita lakukan uji yang disebut dengan uji waktu reaksi ya, deh. Uji waktu reaksi untuk menentukan libido hewan ini. Nah, biasanya pejantan yang akan kita ukur libidonya ini kita dekatkan dengan betina yang estrus ya, betina yang sedang estrus. Nah, nanti untuk mengujinya, nah itu dah dekatkan betina yang estrus ya, antara kepala jantan dan betina didekatkan. Setelah didekatkan tak lepas, mulai dari dihitung waktunya. Pejantan yang baik ya, pejantan dengan libido yang baik itu biasa 1-5 menit respon dia deh. Begitu didekatkan langsung respon dia ya. Respon dia. Mulai dia kadang-kadang ya behavior tingkah laku hewan kawin itu ya dari mulai dah dia dekat, bercumbuan dia gitu, sama ada cumbuan. Nah, kemudian saat tumbuh cumbuan itu ya ada tahap mounting. Ya, setelah mounting tuh ya ada tahap mencari-cari ya, mounting, ereksi, tahap mencari-cari kawin gitu kan. Nah, itu terjadi itu sudah melawan. Nah, itu udah itu ya. Ketika akan mau mounting, ya sudah ada stop. Tuh, ya. Nah ini yang baik itu agresif ya. Begitu didekatkan dalam 1 menit udah naik dia gitu. Yang sedang, nah, ini lain 5 sampai 10 menit ya. Yang sedang itu masih ya cuek-cuekan baru. Yang rendah itu, nah kalau sudah 3 sampai 30 menit nah respon di. Ya didekatkan dengan betina estrus 30 menit hewannya nggak respon. Terutama ini data sapi deh ya. Data sapi. Ini rendah ya, libido rendah ini. Bawa aja dah ke rumah potong ya. Ini kalau ada nih laki-laki yang sudah dideketi dengan ceweknya 30 menit tidak respon, ini bawa ke rumah potong nanti ya.
Ya, nah itu mengukur waktu reaksi ya, Dek. Ya, waktu reaksi dengan teknik teknik ini. Ya, ini teknik lapang ini dia, teknik lapang. Kalau kita menggunakan teknik lab, nggak bisa bayar petaninya nanti. Ya, ini nggak bisa bayar, kasihan ya. Ya mahal. Kalau manusia nggak masalah ya, walaupun cari utang nggak masalah. Yang penting punya keturunan gitu ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan libido rendah ini kan? Nah, setelah 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 kita lakukan uji waktu reaksi ini, ya kita belum belum bisa melakukan justifikasi ya, Dek. Ya, justifikasi. Wah, ini kok hasilnya kok jelek sekali tuh pejantanku nih, kok libidonya rendah gitu. Nah, ini kita cek dulu ini kenapa bisa begitu. Nah, inilah penyebab-penyebab libido rendah. Ya barangkali ketika kamu melakukan uji, ya ini pejantannya sedang kena penyakit umum deh, ada penyakit kelamin, ya, misalnya kena infeksi gitu, kena Enggak nih. BEF, bovine ephemeral fever gitu kan, demam-demam hewannya kan. Nah, kamu lakukan uji reaksi ya jelas nggak benar kan. Kalau hewan dalam keadaan kena sakit, nah inilah ya menyebabkan menurunnya aktivitas kelenjar endokrinnya menurun ya untuk menghasilkan hormon testisnya panas dan nggak menghasilkan hormon ya. Aktivitas hormon gonadotropinnya juga rendah ya. Ini faktor-faktor yang menyebabkan produksi hormon ya endokrinnya ya kelenjar-kelenjar gonadnya itu semua semua enggak bekerja dengan baik. Nah, bisa saja ya dicek ini kan benar nggak nih, oh ternyata hewanku ini kena penyakit umum, apalagi kena penyakit kelamin. Ya, nah ini ada gangguan keseimbangan hormonal, ya, gangguan saraf lumbar, deh. Tahu kan saraf lumbar? Sampai saraf kejepit di daerah lumbar itu sedikit aja bergerak, sakit amit-amit dia, apalagi mau naik, menaiki betina, nggak bisa dia, ya. Kalau gangguan pada saraf lumbar dan sakrumnya, ya. Nah, kemudian yang paling ini, yang paling sering di lapangan ini pemakaian pejantan yang berlebih, Ade. Ya, nah, kalau pemakaian pejantan yang berlebih di lapangan ini menurunkan libido. Ya, apa namanya ternak kita yang ada di Batu itu dijatah dia. Ya, misalnya babi yang ada di sana, ya, babi itu setiap 2 hari diambil semennya, ya, 2 hari, 2 hari, 2 hari, gitu kan. Sapi 2 kali seminggu diambil. Nah, itu untuk menjaga ya, menjaga sperm kualitinya, kaitannya dengan proses pembentukannya. Raja, kalau spermatogenesis itu terlalu frekuen diambil, itu belum sempat spermanya matang udah dikeluarkan nanti. Nah, juga itu kerja kerja endokrinnya juga. Nah, itu kan makanya pemakaian pejantan yang berlebih akan menurunkan libido. Ya, ya. Nih ya, kaki belakang sakit ya, kaki belakang sakit. Hewan, ketika hewan kawin adik ya, kamu pernah lihat hewan kawin, apapun hewan yang kawin itu kan pasti sebab akan mau kawin ya, ruminansia apa kan mau kawin itu kan dia mengangkat badannya kan, badan badan depan itu diangkat kemudian bertumpu pada kaki belakang, karena ketika kaki belakang ada masalah ya, misalnya radang pada teracaknya mengalami periodontitis dia, ya, sendinya radang, lututnya lutut belakang itu mengalami artritis radang ya, ya jelas sudah ya, ya tidak bisa naik ya. Nah kita ya, kalau kita ukur dengan waktu reaksi rendah dia, ya kita menjustifikasi rendah libidonya gitu. Ya, kemudian pejantan yang terlalu gemuk, adik, ya orang terlalu gemuk ini libidonya rendah, ya kenapa rendah? Nah itu berkaitan dengan produksi hormon testosteronnya, ya terlalu banyak perlemakan, ya proses spermatogenesis, ya produksi hormonnya, dan kemudian cenderung biasanya pejantan-pejantan yang gemuk itu biasanya cenderung malas, banyakan tidur, ya tidur ya kerjaannya. Dampak tidur pada ternak, terutama sapi, itu kan testis ada di selangkangan, adik. Ketika tidur terlalu lama panas ya gininya ya, pejantan yang obes panas ya, ya karena tertindih dia akibat gemuk soalnya malas dia berdiri ya, gemuk karena berat badannya rebahan saja gitu kan. Nah, makanya untuk pejantan itu ya, untuk pejantan itu adik ya, ini kan kita start dosen-dosen kamu di reproduksi biasanya ada kalau kontes ternak kemarin ini Prof. Pujo yang di Gianyar itu kan yang mewakili untuk ke penilaian pejantan. Salah satunya ialah ada body kondisi score BCS, jadi nggak boleh terlalu gemuk, nggak boleh terlalu kurus. Pejantan-pejantan yang ideal itu ada di BCS 3 biasanya. 4 sudah agak gemuk, 5 itu BCS-nya
overweight dia, atau obes dia, ya. Nah, di bawah 3, 2 itu ya sudah agak kurus. Yang satu sudah kakeksia, nah dia kurus, ya. Itu diukur dia, ya. Nah, bagaimana cara mengukur pejantan gemuk atau enggak atau BCS-nya body condition itu ada nanti ya. Nanti buin di penyakit metabolik nanti barangkali kan ada untuk mengukur body condition score, ya. Ya, lemak subkutan ada alat untuk mengukur lemak subkutan itu diukur gitu kan. Ini lemak subkutannya berapa ini, gitu, ya. Nah, kemudian pakan adik ya, pakan itu ya harus standar. Kan pejantan itu ya, makanya kalau kalau apa namanya memelihara ternak dalam skala industri ya, Dep, ya, itu ada pakan pejantan, ya, pakan pejantan, ya. Nah, biasanya kan pakar kan ada starter, grower, layer bagi ayam petelur kan, gitu kan. Nah, ini di ternak juga begitu, ternak babi itu ada komposisi untuk makanan, makanan bagi peternak, ya, tidak terlalu banyak apa namanya komposisi komposisi antara protein karbohidrat dan lemaknya itu ya harus biar tetap dijaga agar pejantan ini atletis dia, ya, enggak tidak terlalu gemuk tidak terlalu kurus dan, ya. Nah, kemudian lingkungan, adik, lingkungan temperatur yang terlalu tinggi, ya, makanya kan biasanya peternakan-peternakan besar itu pasti ada pada tempat-tempat daerah arid, agak-agak dingin gitu kan. Misalnya kalau kita di mana Maturity, Penebel, gitu kan, itu ternak-ternak untuk semua ternak itu karena lingkungannya. Kalau lingkungan terlalu panas, mungkin stres ya. Ya, nah juga umur deh, ya, umur berpengaruh terhadap libido, ya, umur tua, ya itu udah mulai terjadi penurunan fungsi pada gonadnya. Ya. Muda, belum berfungsi optimal. Ya, nah itu ada ya. Dan ini setelah kamu melakukan uji reaksi ini untuk menentukan libido, ketika sudah mendapatkan hasil ternyata jelek umpama libidonya ini ya rendah atau libidonya jelek, nah, lakukan check and recheck terhadap komponen-komponen ini apa hendak sakit umum, lambat, kemudian kakinya sakit, obesitas, nah itu ya. Nah, ini biasanya kalau kalau staf-staf kita melakukan apa namanya penilaian terhadap pejantan, nah ini semua kita lakukan ya. Nah, di samping uji performa itu apa? Itu ada standarnya, umur kaitannya dengan tinggi badan, panjang badan, berat badan, gitu kan. Kemudian misalnya kalau sapi Bali kita kan khusus khas itu kan, ya, warna merah muda, ada garis bulat di punggung, ada white mirror di pantatnya itu, ada white stocking, nah, itu harus dipelajari, itu kan, bagaimana standar ya. Nah, adik-adik ini harus harus mulai dia belajar, kan unggulan kita itu kan ada babi kan, unggulan fakultas kita ya ada babi, ada sapi Bali, ada anjing anjing kita mani. Karena itu merupakan unggulan, adik. Nah, adik itu nanti begitu keluar, ya, begitu keluar. Nah, terhadap 3 hewan ternak ini, termasuk hewan kesayangan anjing ini, adik dianggap tahu dia. Sangat dianggap tahu kamu kan, ya. Ciri-ciri dari sapi Bali yang standar itu seperti apa gitu, yang standar SNI, standar nasional Indonesia sapi Bali gitu kan, harus tahu. Anjing Kintamani ngomong aja harus tahu, ya. Babi ya minimal strain-strain babi itu harus tahu, ya, mana yang disebut dengan Durok, Lenre, yang saya Pitren harus tahu kan, LE, ya, gitu kan harus tahu, ya. Nah, itu keunggulan kita, ya, harus ada paham ini. Oke. Nah, kemudian setelah kamu spam kualitinya sudah, nah, kemudian apa namanya uji kejantanan, ya, libido, nah, kemudian sekarang yang diuji itu adalah kemampuan untuk berkovulasi, ya, deh. Ya, berkovulasi, yang benar kopulasi itu ialah untuk memasukkan alat kelamin ke saluran betina. Itu kemampuan berkovulasi. Sperm kualitinya baik, libidonya baik. Nah, ini kemampuan untuk memasukkan alat kelaminnya beda. Yang disebut dengan sempurna ini penis, ya, keluar dulu penisnya dari preposium. Nah, kemudian memasuki alat kelamin secara sempurna. Masuk ke alat kelamin jantannya secara sempurna, ya.
Ini ya, harus ereksi ereksi ini ereksi yang tidak sempurna. Ya, ini kemampuan berkopulasi disebabkan karena proses ereksi yang tidak sempurna. Yang sempurna itu ini, ya, penis keluar. Nah, penis itu bisa keluar dengan leluasa dari preposium, kemudian memasuki alat kelamin betina secara sempurna. Nah, penyebab ereksi yang tidak sempurna, Dek. Nah, ini ada yang disebut dengan phimosis namanya ya. Penis tidak bisa keluar dari preposium. Ini biasanya anak kecil ya. Ya, anak kecil. Nah, itu kan karena preposium menyempit, nah, tidak bisa keluar dia. Ya, phimosis namanya. Penis tidak bisa keluar ya. Biasanya anak kecil. Nah, makanya teman-teman yang apa namanya Muslim kan apa namanya sunatan itu kan, nah, itu phimosisnya itu dipotong agar longgar sehingga gland penisnya bisa keluar masuk dengan sempurna. Tetapi phimosis pada ternak ini ya itu ada yang begitu ya, preposium terlalu sempit ya. Ya, nah, penyempitan preposium ini mengakibatkan penis tidak bisa keluar, tidak bisa ereksi dengan sempurna, kemudian tidak bisa memasuki saluran reproduksi dengan sempurna, reproduksi betina. Apa penyebab phimosis ini? Penisnya nggak bisa keluar, bisa saja radang pada penisnya, deh. Penisnya radang membesar penisnya dia, ya, nah, Anda bisa keluar preposium. Ada tumor pada penis kelihatan. Nah, kemudian ada postitis, ya, radang pada preposium dan preposiumnya meradang dia sehingga rongkanya sempit, tidak bisa keluar penisnya. Ya, ini ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan penyakit adesio penis dengan dinding preposium. Nah, penisnya itu lengket dengan preposiumnya. Ini ceritanya disebabkan karena infeksi. Infeksi nggak dirumuin, cuek peternaknya. Cuek peternaknya. Nah, kemudian misalnya kan setelah terjadi proses radang, ada pernanahan gitu kan, dibiarin saja. Karena nanti lama-lama dia ada lengket. Penis dengan preposium itu melakukan adesi dia. Adesi penis. Nah, ketika ereksi tidak bisa keluar dia karena terjerat oleh preposiumnya dia gitu ya. Disebut dengan adesi penis dengan preposium. Ada yang disebut dengan urolithiasis ya, pengapuran penis di luar. Nah, ini pada kasus anjing banyak nih. Ya, nanti kalau kamu koas nanti ya, koas di klinik ada banyak sekali kasus-kasus urolithiasis ya, pengapuran penis di luar uretra itu kan ada proses pengapuran penis nggak bisa keluar dia karena ada pengapuran keras penisnya dia keras dan sakit dia biasanya kalau terjadi urolithiasis ini ya. Nah, kemudian ada positis ya, nah itu dah positis ya. Penyempitan pada preposium ya, radang pada preposium. Nah, kemudian gangguan muskulus retraktor penis. Nah, kemarin kita kan di fisiologi jantan kan udah jelasin kan ya, kalau muskulus retraktor penis ini mengalami gangguan maka proses ereksi nggak akan terganggu dia deh ya. Apalagi retraktor penis ini mengalami palarisa. Kalau palarisa ini lebih deh, nanti penisnya keluar menjulur dia, lemas dia gitu. Nah, kemudian ada pedodermatitis. Nah, ini artritis dan pedodermatitis ini juga menyebabkan tidak bisa ya, tidak bisa melakukan kovulasi, sakit ya. Ya, ketika akan badannya diangkat, apalagi sapi ya, sapi bulbul kita tuh yang beratnya sampai 7 limusin kemarin kan pejantan limusin ada beratnya 1 ton gitu kan, 1 ton lebih. Ketika ada artritis, pedodermatitis, terutama pada kaki belakang deh, ya mengangkat badannya yang 1 ton, sakit amit-amit itu kan, teracaknya mengalami radang ya, lututnya mengalami radang, nggak bisa dia naik. Oke, ya. Itu ya. Nah, kemudian diagnosa gangguan kesuburan. Nah, caranya mendiagnosa tadi kan, nah itu dah ini catatan hasil kawin pertama deh. Nah, kalau sudah catatan hasil kawinnya rendah, non returnnya rendah, ya non return ya, berapa apa namanya, sama CR-nya conception rate-nya rendah. Nah, ini dah pejantan. Setiap kali dipakai ngawini hewan, ya kembali minta bunting ya. Non return rate, non return artinya kembali dia minta kawin. Ya. Conception rate ya, conception rate setelah dilakukan rektal kosong ya, tidak ada konsepsi, tidak ada kebuntingan. Ya. Pemeriksaan fisik alat kelamin, nah, itu dah ya, makanya seperti Bapak bilang tadi itu ya, untuk mencari pejantan yang baik dilakukan pemeriksaan fisik alat kelamin. Yang menjadi sasaran pertama ialah ini ya, karena di sini bahan bakunya ada di testis ini ya, periksa tetis dan sekrutum. Testisnya yang menjadi perhatian ya, itu testis kan ada dua deh, testis itu biasanya kiri dan kanan kan, nah itu harus metris deh, sama besar ya. Kemudian testisnya itu setelah kamu cubit dengan skrutumnya,
Ingat skrotum. Skrotum itu ya, skrotum pembungkus testis nama skrotum. Ya, antara testis dan skrotum kalau kamu cubit itu elastis, dia lepas dia, ya, tidak lengket dia. Ya, kemudian jarak dengan tubuh tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Yang dimaksudnya ini adik kan, nah, bentuk-bentuk testis ini kan. Ya, terlalu longgar, ini terlalu gini nih ya, terlalu dekat dia. Nah ini kan, ini penggantung ya. Korda spermatikus ini sangat berpengaruh ya. Nah yang baik-baiknya ini flat ya, normal skrotum. Nah ini kalau dalam keadaan panas bisa melar dia, dalam keadaan dingin naik dia. Nah itu peran skrotum nanti untuk mengatur termoregulator. Short skrotum dan small testis terlalu kecil dia ya. Ini pipih dia. Oke, ya. Nah ini yang normal itu, yang B itu gentayangan seperti itu ya. Ya, nah kulit skrotumnya gimana? Halus, mengkilap, ya tidak ada luka di sana. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah di skrotumnya sudah kamu periksa, ya, elastisitas, kiri kanannya sama besarnya, testisnya kamu lakukan sedikit penekanan, dia tidak keras, ya, konsistensi dari testisnya nggak terlalu keras, ya, biasanya testis itu lembut deh, ya. Ya, kalau kamu pencet agak keras, ya meronta, ya, di sedikit jadi lus-lus, konsistensinya lembut gimana kan? Nah, kalau ada proses infeksi pada testis, nah, biasanya kaku dia, ya, testisnya itu kaku dia, ya. Nah, kulit skrotumnya halus mengkilap. Nah, kemudian setelah itu langsung ke depan ke penis ya. Penisnya lihat gitu ya, dengan preposium kan bisa, preposiumnya ditarik, penisnya keluar, dan lihat gland penisnya gimana ya. Tidak ada perlekatan dengan preposiumnya ya. Nah, preposiumnya tidak prolap, tidak radang, tidak mengalami pelekatan. Nah, ini tahapan-tahapan pemeriksaan deh. Siapa tahu nanti setelah tamat kerja di dinas, apalagi kerja di BIBD, di pemeriksaan sperma, gitu kan. Sapi-sapi yang kita pakai kan tidak seumur umur kita pakai kan. Nah kita kadang-kadang itu kan, nanti ada sapi tua, ya, jadi kita ada lagi penggantinya sapi tua. Ketika ada penggantinya itulah kamu melakukan seleksi terhadap pejantan-pejantan yang yang mempunyai kualitas yang baik, baru kamu masukkan untuk disebarkan semennya. Nah, ini kan kayak ini random nih dia, testisnya menggantung begini, kiri kanan, lembut dia, kan. Nah, ini beda nih deh, ini satu besar nih, ya. Ini kasus nih deh kan, ya, tumor testis ini, ya. Ini besar testisnya satu, tumor menggantung, ini kena tumor testis ya. Oke ya. Nah, yang satunya kecil ini satu ya, itu kan. Nah, kemudian kelenjar aksesoris, Adek. Kelenjar aksesoris, kamu lakukan pemeriksaan, Adek. Bagaimana untuk melakukan pemeriksaan kelenjar rektal sapinya? Masukkan ke kandang jepit ya. Ya, nah kemudian kelenjar-kelenjarnya kamu periksa bagaimana vesicula seminalis, nggak radang nggak dia, prostatnya gimana, covernya nggak gimana gitu kan. Ya, nah ini daleman nih, di dalam tempatnya ya. Nah siapa tahu ini ada tumor nih, ya banyak apa tumor prostat kan, bukan di manusia saja, di hewan juga ada ya, kasus-kasus pembengkakan pada prostatnya ya. Manusia biasanya di umur-umur tua ya, nah itu biasa tuh kena kena pembengkakan pada prostat, sangat berpengaruh terhadap sperm quality ya. Ini diperiksa. Ya, nah kemudian pengamatan perilaku kawin, sudah libidonya. Ya, tahapan-tahapan kawinnya diamati ya, dari percumbuan, kemudian tahap mountingnya. Ketika tahap mountingnya, kakinya tidak ada masalah, kaki belakangnya. Ya, nah, kalau kuat mountingnya, nah kemudian bagaimana proses ereksinya? Ya, penis keluar dengan leluasa, mulus jalan keluarnya. Ya, nah, kemudian memasukkan ke saluran reproduksi betina itu tidak ada masalah. Ya, nah ini tadi sperm evaluasi kan sudah dilakukan. Nah ini kan, ini bentuk-bentuk sperma deh ya. Ya tahu nih ada bentuk-bentuk sperma. Nah, sperma yang normal itu ada kepala, ya nih lehernya, ada ekor. Ini kan, nah, ini semua nih normal-normal kepalanya, sperma babi nih. Nah, kalau udah begini nih gimana nih? Ya nih, tuh nih, ekor nih. Kalau sudah begini sebab ini hampir semua rusak spermanya nih. Ini lehernya bengkong ini kan. Nah, ini yang normal ini. Nah, ini kan ekor melingkar seperti ini kan. Ini kan ini. Nah, kalau udah begini ini harus masuk dok deh. Ya, masuk testisnya harus diperbaiki ya dengan memberikan hormon. Dilihat ini kenapa kok bisa tampilan sperma. Ini sperma yang dari satu lapang pandang, ini sperma yang normal itu sedikit sekali, hanya sperm ini yang normal nih.
Nah, ini ada sperm deh. Sperm ini masih ada bintik sitoplasma. Kemudian mikrocephalic ya, kecil kepalanya dia gitu. Karena kepala yang mana ya. Nah, jangan sampai begini di sperm quality-nya. Nah, ini kalau udah begini ya tanpa diperbaiki ini infertil. Nggak bisa membuahi ini deh. Ya, nah diperbaiki ya. Nanti apakah tubulis semeniperinya rusak, apakah karena ada kekurangan hormon testosteron, diukur testosteronnya gitu ya. Nah ini lebih besar lagi ya. Nah, nah, kemudian di sini ada nih, ini yang disebut dengan sperm yang mengalami sitoplasmic droplet deh. Nah, sitoplasmanya masih nempel. Nah, ini kalau kalau banyak sperma mengalami begini, ada sitoplasmic droplet, ini pemakaian pejantan terlalu frekuen ya. Ya, yang semestinya misalnya sapi kita pakai 2 kali seminggu, ya tiap 2 hari, tiap sehari dia pakai terus ya dalam hitungan beberapa bulan, ya karena belum mengalami proses maturasi. Nah ini udah keluar deh, sperm muda ini deh. Oke ya, sperm yang muda ini sperm yang muda ini walaupun dia bergerak progresif, ya, nah, nggak bisa membuahi karena enzim-enzim yang dihasilkan di kepalanya ini belum matur dia, ya enzimnya belum berfungsi. Nah ini di bagian-bagian kepala ini disebut dengan ini kan ada bagian monjong sedikit ini disebut dengan akrosum deh. Akrosum. Nah ketika sperma nanti dalam perjalanannya sudah sampai di UTJ, di uterus tubal junction, akan mau masuk ke tuba Fallopian, nah maka ada proses yang disebut kapasitasi. Nah ini akrosum ini lepas ini, helmnya dilepas. Nah setelah helmnya lepas, baru kepalanya ini ya, lepasannya di kepalanya ini ada enzim. Nah enzim itulah nanti ketemu dengan sel telur, bisa melembekkan ya sona dari sel telur ya, bisa masuk spermanya gitu ya. Ini parah-parah begini kan. Nah, ini kan sperma anjing yang beginian ini gitu ya. Nah, ini sperma unggasnya seperti ini deh ya, sperma unggas seperti ini. Ya, ini kita cek dengan diosin nekrosin. Ya, beda deh ya, sperma unggas itu berbentuk kayak tombak, ini ujungnya ini akrosomnya kayak tombak. Ini helicoidal begini ya bentuknya. Nggak ada mendol kayak korek api di kepalanya ya. Nah, ini dari sini kepalanya seperti ini dia ya. Ini untuk runcing dia kepalanya sperma. Nah, ini puyuh punya deh. Ya. Nah, ini panjang begini tuh kayak cacing pita begini ya. Ini punyanya puyuh. Ya, unggas beda-beda kan, tetapi secara prinsip kepalanya ini membentuk kayak tombak dia, helicoidal. Nah, ini panjang. Ini yang membedakan kadang-kadang sperma unggas antara puyuh, burung parkit, burung apa gitu. Ini dah kadang-kadang lebih pendek, kadang-kadang aja tipis sekali gitu kan. Ini punya puyuh. Oke ya, nah kemudian ada kelainan-kelainan alat kelamin nanti ya, kelainan alat kelamin. Oke ya, nanti kelainan-kelainan alat kelamin ini kita akan bahas di minggu berikutnya aja deh ya, khusus ini. Ya. Oke adek ya, untuk hari ini itu dulu apa namanya pertemuan kita. Nanti di minggu depan kita bahas mengenai kelainan-kelainan alat kelamin, apa saja kelainan-kelainan alat kelamin yang ada pada hewan ternak. Oke adek ya. Kalau umpama Ade ada tanya ya, silakan Ade tanya ya. Kalau enggak, kita ketemu minggu depan Ade ya, melanjutkan mengenai bahasan yang keempat ya. Apa namanya? Bagaimana kerusakan-kerusakan pada alat kan. Ada Dek? Oke ya, kalau tidak ada Adek ya, pertemuan hari ini Adek ya, kita akhiri. Minggu depan mohon siapa yang berkomunikasi dengan Pak Ebas tadi ya. Minggu depan tetap jamnya deh ya, di jam yang hari ini ya deh ya. Baik, Prof. Ya, siapa? Maheswari ya. Ya, Maheswari ya. Kita ambil jam 5 tetap ya. Untuk biar kita kuliah bersama-sama ya. Baik ya, gitu ada deh ya. Terima kasih Adek. Selamat sore Adek ya. Kita Adek bisa live ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Sama-sama Adek.